Jadi bukan khatmul aulia, bukan wali besar kalau di kolbunya nggak ada kitab rohani, ya, tidak ada ilmu laduni, nggak masuk. Baik, lanjut. Wa ma qala lahul qail wa mal urwah. Qala lahul qail wa mal urwah. Qala haqqun ala awaikh haqqun ala Anu akhiraha. haqqun ala aku uakhiraha hatta ajida laha mawdi'an fa innaha hikmah. Bertanya kepada beliau seorang penanya, apa itu al-urwah? Beliau menjawab, hak bagiku untuk mengakhirkannya, tidak menjawab terlebih dahulu sampai aku menemukan tempatnya. Sesungguhnya al-urwah itu adalah hikmah dari hikmah. Qala lahul qail fayajri wa ahtasib ta'aqqufan. Bertanya kepada beliau seorang penanya, Ya udah, saya lanjut aja deh gitu. lanjut dan aku Berharap nih rahmat. Qala na'am sal mustaqiran ila rabbi. Beliau mengatakan, iya, tanyalah dalam keadaan merasa butuh kepada Tuhannya. Qala mal uqbatul wusta. Dia menanya lagi, apa itu al-uqbatul wusta? Qala, beliau menjawab, jalalullah ta'ala, keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, la tisama laha Allah, tidak akan terputus dari Allah subhanahu wa ta'ala. Falamma abdaha fi suduri al-awliya'i wal muhaddathin wa asyraqa nurul jalali fihi allaqat qulubahum bihi. Maka ketika Allah menampakkannya di dalam dada-dada para wali dan para muhaddathin, dan Allah menerangkan cahaya kebesaran pada mereka, maka Allah digantungkan hati-hati mereka dengan cahaya itu. Uliqat qulubuhum bihi fahamat fi jalalihi. Maka qalbu-qalbunya itu merasa Hangat. di dalam keagungannya. Walakat amman siwahu washtaghalat bihi. Lalu qalbunya itu Berpaling. dari selain dia dan sibuk dengannya. Wa humul mutamassikuna bil urwatil wusta. Mereka adalah orang-orang yang berpegang dengan urwatil wusta allati la tanqasimu min mabda'iha, yang tidak akan pernah terputus dari fondasinya. Wa ayyadahu Allah ta'ala bi ruhil jalali wa ta'allaqa bi dzalika at-ta'yid bi jalalillah ta'ala. Lalu Allah menguatkan mereka dengan ruh jalal. Lalu bergantunglah dengan penguatan itu dengan jalan. Baik, jadi ada pertanyaan dari muridnya. Apa itu al-urwah? Nah, ini wali itu begitu. Kalau ahwalnya nggak datang, dia nggak jawab. Dia ahwalnya karena tergantung yang nanya. Ini belum siap nih. Cuma udah penasaran. Dia kemudian bilang, ya nanti sabar dulu ya. Nunggu dulu nih ahwalnya datang di kolbunya. Kalau datang, kalau nggak datang dia nggak jawab-jawab. Seperti Al-Haq, dia jawab nggak? Dia nggak jawab. Karena si yang nerima juga nggak bakal bisa menerima. Anak kecil bisa nggak diajarin ilmu ma'rifatullah? Paling-paling cuma ya basic. Terus sekarang ada ajaran kalau mau nanya tentang Allah, tanya anak kecil di mana Allah. Betapa bahasanya apa yang enak ya? Kalau kita bilang jahil, emang jahil ya. Betapa gak dipakai akalnya untuk hal akidah, dia bertanya ke anak kecil. Dikirim-kirim lagi ke kita ya kan. Ke sosmednya kita dikirim-kirim. Nih buktinya anak kecil nih, percaya sama Allah di langit. Ya salam. Yang lebih rendah dari akidah bab apa? Fikih. Dalam fikih, anak kecil kalau transaksi, sah nggak? Kalau anak kecil tidak sah transaksi dalam hukum muamalat, apalagi hukum ibadat, apalagi hukum i'tiqadat, akidah.
Bahlul juga kan? Karena ini kekacauan loh. Afala ta'qilunnya nggak kepake. Bukan fitrah yang itu yang dijadikan dalil. Kalau mau pakai dalil ada. Dalil yang mana? Dalil yang itu, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Jadi fitrahnya kolbu, disebut nama Allah kolbu jadi tenang. Bukan dideretin anak-anak kecil tanya, Tuhanmu di mana, bro? Tuhanmu di mana? Gimana kalau nanya anak kecil sini? Dong gitu ya. Di mana Yung? Kalau orang Padang gitu ya. Di mana Yung? Kalau orang Sunda apa? Ujang. Di mana Jang? Gimana bahasa Sundanya? Bukan kumaha kan? Jadi teman-teman, ini konyolnya hari ini akidah-akidah yang udah bingung menerapkan dalil itu gimana? Maka mereka berdalil dengan fitrah anak kecil yang fitrahnya bukanlah fitrah. Ya, geser lagi sini. Fitratuhum laisat fitratil lati na'tamidu 'alaiha. Ya, bukan fitrah itu yang diyakini itu bukan. Kenapa? Anak kecil kalau udah 5 tahun, 6 tahun kan masuk ke hadisnya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang baru lahir terlahir dalam keadaan fitrah. Pas baru lahir. Kalau sudah masuk umur 3, 4, 5, udah kena pengaruh bapaknya belum? Udah kena. Pengaruh temannya? Iya. Itu anak saja Hisham dari umur 5 tahun pertanyaannya mengerikan. Susah jawabnya. Kalau antum yang nanya kan cukup kasih dalil Quran kan. Kalau dia nggak bisa, harus pakai analog yang berat. Ya. Seorang nanya Nabi Khidir deh. Kalau kita kesel dia bilang, wah kayak Nabi Khidir kan gitu. Nabi Khidir kan nguji Nabi Musa. Ini kan ilmu Nabi Khidir nih, diadu, pusing juga kita jawabnya. Jadi giliran kita mau marah nggak jadi marah. Dia menyerap apa yang kita terima. Nah, ini yang disebut kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidani au yunassirani. Maka orang tua itu artinya komunitas di mana dia hidup. Yang jadi guru pertamanya al-muallim al-awal kan orang tua. Yang akan membuat cara berpikirnya ala Yahudi tuh yang meyakini Allah bertempat. Ya, Allah terbatas, Allah berfisik. Dan dinasirani atau kebalikannya. Nah, itu. Jadi jangan lakukan lagi hal-hal konyol itu, teman-teman ya. Kita kasihan aja sama antum yang meyakini bahwa Allah itu di langit, dalilnya anak kecil. Allahumma sholli ala nabiyina. Cukup katakan Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah yang Rahman istawa atas aras. Enggak usah dikatakan kemudian bertempat. Cukup katakan yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Yanzil nuzul. Allah nuzul setiap malam sepertiga malam terakhir ke langit pertama, langit dunia. Enggak usah katakan berpindah dari atas ke bawah. Cukup kata niatullah, tidak usah kemudian bayangkan tangan fisik atau tangan gede gitu, jangan. Ya. Nah, ini yang disebut isbat. Jadi ahlu sunnah itu bedanya dengan Mu'tazilah, masih ingat? Mu'tazilah ayat itu mereka anggap mustahil Allah bersifat istiwa, mustahil Allah ada ayatnya karena Allah bukan fisik. Mereka tolaklah itu sebagai sifat Allah. Sedangkan Mujassim mengatakan apa? Yat itu benar-benar yat. Hakiki. Nah, kalimat hakiki untuk kata yat itu berbahaya. Hakiki fil lughah atau fi ya, dalam hal apa? Kalau fil lughah al-yat ya ini. Istiwa hakikinya apa? Duduk. Hakiki itu mana hakiki? Kita tanya maksud hakiki antum apa nih? Benar-benar duduk. Ya salam, ya. Nah, ini berbahaya. Ya, ini sama dengan yang ayat tadi. Wamal haq, wamal istiwa. Maka jawaban Imam Malik apa? Al-istiwa maklum. Istiwa dalam ilmu bahasa Arab sudah jelas maknanya. Ya. Al-istiwa maklum. Wal kaif anhu marfu. Itu yang sahih lafaznya. Sedangkan kaif Allah Maha suci darinya. Jadi kul istawa wala takul istaqarra. Ya, katakan istiwa, jangan katakan istiqrar. Itu syarah Ibn Abil Is mengatakan istiqrar. Kul nuzul wala takul yantaqil minal a'la ila
sufla, ilal asfal ya. Ibnu Abil Is ngambil dari guru-gurunya mengatakan Allah itu nuzul, turun benar-benar dari atas ke bawah. Nauzubillah min dzalik. Maka syarah Ibn Abil Is itu bukanlah syarah tapi khiyanah ala al-Imam Tahawi. Ya, Imam Tahawi nggak pernah mengatakan itu. Bahkan Imam Tahawi mensucikan Allah dari arah. Ya, kita kan sudah ada. Itu gimana? Progresnya, jalan. Semoga nanti jadi, nanti dalilnya kita tambah-tambahkan, kita cetak, kita bagikan. Ya. Kalau ada yang mau nyetakin, kalau enggak antum jual aja. Kita enggak niat untuk berbisnis dalam hal itu. Saya malu kepada Imam Bukhari, Imam Hakim Tirmizi, kitabnya nyebar, tapi beliau kan enggak dapat apa-apa di situ. Yang dapat apa? Yang nyetak, ya kan? Dan tidak ada tuh ya ciri-ciri orang hebat itu atau orang yang terkenal di langit, dia terkenal di bumi, nggak ada. Banyak kan yang terkenal di bumi, nggak terkenal di langit. Tidaklah mesti tanda orang pintar itu banyak buku. Karena semakin banyak buku, semakin banyak ketahuan kebodohannya. Ada orang yang sedikit nulis buku, tapi isinya luar biasa. Nabi Muhammad nggak ngarang loh ya. Nabi Muhammad nulis buku. Nggak. Jadi kalau standar orang hebat nulis buku, nggak juga. Nah, kita cuma niru ulama salaf sebagian karena mereka nulis buku. Baik. Wa atlafati, saya yang baca deh ya. Udah capek sedih saya. Wa atlafati qulubul awliya hatta sarat kulluha ala qalbi rajulin wahid. Wa huwa qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi qalbu para wali itu satu kartu, satu frekuensi. Ini yang disebut hatta sarat kulluha ala qalbi rajulin wahid. Pasti wali itu satu kartu. Jadi wali itu tahu yang dihadapin wali, insya Allah. Kadang-kadang sih nggak tahu, nah berarti tingkatannya beda. Kutub tahu dengan kutub, tapi yang autad kadang nggak tahu dengan kutub. Yang kutub ngerti kalau ini autad. Kutub tahu dengan abdal, abdal belum tentu ngerti dengan begitu. Ya. Sama dalam fikihnya begitu. Muqallid nggak ngerti yang dihadapin itu udah separuh-separuh mujahid. Ya bantah-bantah sama dia. Ya. Padahal yang dihadapi udah separuh mujtahid, itu sering kejadian. Ya. Yang ngerasa mujtahid siapa? Yang muqallid. Yang ngerasa masih muqallid siapa? Yang separuh mujtahid, karena dia tahu dia baru separuh mujtahid, belum mujtahid. Itu sering terjadi di mana-mana, ya, di mana-mana. Antum lihat aja di Jawa itu pesantren banyak orang hafal kitab matan-matan, ilmu alatnya udah cukup untuk fatwa. Sampai sekarang nggak mau kolid nggak? Nggak mau kolid. Ini bocah baru kemarin hijrah, baru 3 bulan 3 tahun kemarin, baru tahu hadis riwayat fulan, ya, qala Syekhul Islam, qala Syekh Albani, disahihkan Albani, mengatakan apa? Oh, nggak boleh taklid. Kita harus ittiba. Ternyata ittiba versi dia mengatakan hadis riwayat Bukhari. Mengatakan disahihkan kalau disahihkan Albani kan taklid lagi ke Albani. Nah, jadi makna disahihkan Albani apa? Kita mengikuti pensahihan Albani. Albani kan meneliti. Apakah semua yang disahihkan Albani itu sahih? Enggak, itu sudah dicek. Bahkan Albani sendiri mendoifkan apa yang dia sahihkan. Dan hitung oleh Syekh Hasan Saggaf hatta balagh aksar min al. Lebih dari 1000 Syekh Albani mengatakan di sini Hasan, di sana dhaif, di sana dhaif, ini Hasan, di sini sahih. Jadi dia sendiri enggak terpercaya dengan dirinya. Dia sendiri enggak konsisten sama dirinya. Terus kita mau iktimat sama dia. Ya maaf gitu. Ya, kita enggak bisa. Kesalahan ini kalau masih 100, masih bisa lah. Tapi kalau udah sampai begitu, nggak masuk. Apalagi dia kemudian masuk ke ranah fikih. Dia peneliti hadis aja, jangan masuk ke ranah fikih. Masuk ke ranah fikih, keluarlah buku sifat sholat Nabi. Itulah hasilnya sekarang. Sholat teman-teman yang pakai kitab itu sudah terputus sanadnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka antum lihat sholat di sampingnya nggak nyaman. Ya. Nyaman nggak antum sholat di sampingnya? Kaki lah diapain ya. Begitu juga dia
juga nggak nyaman sholat dekat antum soalnya. Nabi itu mengajarkan sholatlah kamu sebagaimana kamu melihatku sholat. Antum melihat Nabi sholat nggak? Bukan sebagaimana tertulis dalam kitab. Karena kitab nggak bisa membayangkan itu, kitab terbatas. Satu dalil bisa 7 pemahaman, ya kan? Berapa banyak itu terjadi? Dalilnya sama. Nabi yabda bilhamdulillahi rabbil alamin. Hadisnya sahih. Nabi memulai dengan bilhamdulillah. Muncul berapa mazhab? Mazhab yang mengatakan Nabi tidak baca basmalah, ya kan? Malik. Nabi baca tapi sir. Nabi baca plus jahar. Udah berapa? Ya, udah 3. Dalilnya sama. Dalilnya sama. Berarti orang mengatakan hadis riwayat fulan itu belum tentu dia berdalil. Belum tentu dia ittiba. Oke. Nah, ini perlu kita sisipkan supaya antum ngeh selalu dengan kadar kita di mana. Baik. Lalu ada hadis di sini teman-teman. Yadkhulul jannata min ummati 70,000 bighairi hisab. Akan masuk surga di antara umatku, umat Nabi Muhammad loh ya. 70,000 tanpa hisab. 70,000 bighairi hisab. Di riwayat Imam Bukhari ada tambahan wala azab. Bukhari Muslim ya. Bighairi hisabin wala azab. Tidak dihisab dan tidak diazab. Ada yang di antara umatku masuk surga tanpa dihisab. Sahabat Nabi 124.000. 70.000-nya udah masuk situ dong. Udah habis kita. Gak usah khawatir ya. Di riwayat lain disebutkan, tapi bukan di Sahih Bukhari dan Muslim, bahwa masing-masing 70.000 itu bawa 70.000 lagi. Ke bawahnya itu, wah itu yang sanad. Makanya antum mesti bersanad. Thariqatnya mesti bersanad, mazhab fikihnya mesti bersanad, mazhab akidahnya mesti bersanad. Bukan nemu di buku, apalagi nemu di TV. Ya, nanti ketika orang-orang yang mengklaim dia ikut Nabi, tapi dari buku datang kepada Rasulullah, Rasulullah kan nanya, kamu ikut aku dasarnya siapa? Buku, oh belum tentu benar. Ditanya oleh Rasulullah, siapa gurumu? Sehingga terhubung kepada beliau. Sama, ada orang ngaku nih, ya Rasulullah saya ini keturunanmu. Nabi kan nanya, nanti nasabmu mana? Sama begitu. Tapi nanti diwakili oleh Sayyidah Fatimah, kalau untuk zuriat Nabi. Udah sah nih nasabnya kepada Nabi. Dilihatlah manhajnya, sesuai nggak ada manhaj keturunan Ahlul Bait. Kalau nggak sesuai, dibuang juga mereka. Ya, jadi berat jadi Ahlul Bait. Langsung disidang sama Ibunda Fatimah. Nah, kita yang bukan Ahlul Bait dari sisi nasab, ya kita punya kelegaan di situ dikit. Tapi kita kan perlu ghitoh dengan zuriat Nabi. Ghitoh loh. Kenapa antum nggak lahir sebagai zuriat Nabi? Maka untuk mengejar kekurangan itu, jadilah wali Allah. Jadi kekasih Allah. Waduh, gimana cara jadi kekasih Allah? Udah percaya aja dulu. Minimal sebelum meninggal jadi kekasih Allah. Ya, percaya kalau orang udah percaya. Mereka itu qulubuhum ala qalbin rajulin wahid. Qalbu mereka satu. Wa innama saru hakadha li'anna qulubahum lahat an kulli syai'in siwah. Mau menjadi yang 70.000 atau 70.000-nya 70.000. Hanya satu itu teman-teman. Qulubuhum lahat an masiwah. Kalbunya lalai dari selain Allah. Kalau kita sebaliknya ya, kalbu kita serius kepada selain Allah tapi lalai dari Allah. Buktikan aja nih. Jazakallah ya. Kita ini kalau kerja nyari duit serius nggak? Tapi mau cari ma'rifatullah serius nggak? Nggak serius. Ini problem kita semua ini. Maka teman-teman kita minta ampun kepada Allah karena selama ini kita lebih serius mengejar yang bukan jaminan kita sebagai orang yang tidak dihisab dan diazab. Nah, dalam istilah ahli ruh, teman-teman, ahli rohani, alam ini kan ada klannya. Kita kalau nyebut alam qadim itu bukan berarti alam dalam istilah ilmu kalam ya. Saya udah sering sampaikan dari dulu semenjak kita ngaji
Kifayatul Awam, azali itu sebenarnya tidak pas disebut alam. Tapi dalam ilmu hakikat, istilah azali digunakan sebagai alam. Pertama qadim, lalu azali. Kemudian ruh, itu ada istilah begitu. Qadimiyah, azaliyah, ruhiyah. Digunakan istilah untuk memudahkan paham. Ya, tapi dalam ilmu akidah tidak boleh digunakan sebenarnya azali untuk alam. Karena alam kullu ma siwallah. Pada periode azali hanya Allah, ahad. Ya, baik. Maka alam ini ada yang mereka murni. Mereka adalah cahaya. Itulah para nabi. Maka nabi itu disebut nurun ala nur. Nur atas segala nur. Antum lihat tafsir Ibnu Katsir aja, nggak usah yang aneh-aneh. Itu ketemu dah. Apalagi tafsir-tafsir yang lain. Itu menyebutkan nur. Bahwa nabi itu adalah nur. Ada yang menafsirkan nurun ala nur itu Allah, tapi saya menerjemahkan berdasarkan yang kita talakikan dari guru-guru kita, nurun ala nur adalah nurun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nur Nabi, nah ini sumber dari nur-nur yang ada, yaitu nur para nabi yang kita sudah bahas sebelumnya 124.000. Maka jumlah para nabi berapa? 124.000. Jumlah sahabat berapa? Loh kok bisa cocok? Cocok logi? Enggak ada cocok logi di sini. Ini sudah qat'i dari sana. Bahwa tetesan nurnya Nabi, pancaran nurnya Nabi akan memancar dari beliau 124.000. Mereka yang disebut dengan Bani apa? Nur. Bani Anwar. Bani Anwar itu klan pertama. Saya dihafalin ya. Karena Nabi sudah wafat secara fisik, maka Banu Anwar ini punya pewaris. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Saya sudah tanyakan berkali-kali, pewaris itu keluarga bukan? Kalau bukan anak, bukan saudara, bukan hubungan keluarga, bisa nggak mewarisi? Biasanya kebayang pewaris anak kan. Walaupun dalam Islam ada ke kiri, ke kanan, saudara, laki perempuan, om, bibi gitu ya. Tapi yang lumrah kita paham, pewaris anak. Jadi sebenarnya nur ini punya penerusnya, pewarisnya. Siapa? Ini yang disebut Bani Arwah atau Bani Ruh. Mereka berapa jumlahnya? Setiap masa 124.000. Dan masa udah berapa kali nih? Jadi cahayanya 120.000 per masa, tapi nafsnya udah macam-macam ini, pancarannya. Belangkali antum dapat tuh pancaran itu, nafsnya beda. Nah ini bedanya dengan reinkarnasi. Reinkarnasi, jiwa orang itu terlahir kembali. Dalam Islam tidak ada reinkarnasi. Yang ada cuma nurnya diwariskan. Nah ini yang kita bahas sebelumnya. Bahwa ruh kembali kepada Allah, karena itu tiupan. Nur kembali. Tubuh kembali, kemana kembalinya? Ke tanah. Yang nanti ditanya siapa? Kullu nafsin dha'iqatul maut, berarti yang merasakan mati siapa? Nafs. Bagi ruh yang mengenal Allah itu adalah kemerdekaan abadi. Jadi ruh itu pengen sekali antum tuh mati. Tapi dengan syarat sudah bermakrifat. Karena Nabi mengatakan, lan tarau rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak melihat Allah sampai kamu mati. Maka ilmu makrifat itu adalah mematikan ego, mematikan nafs untuk sementara. Sehingga kemudian ruhnya muncul. Antum kalau ego kan gak mungkin datang. Masa Ar-Razi baru umurnya sekian dan ngajarin gua lagi. Ya gak mungkin. Apalagi anak Darussunnah tuh paling berat tuh ya. Benar gak Rokiin? Ali. Paling berat tuh anak Darussunnah. Haji mas saya. Kenapa? Kalau nganggapnya kakak kelas itu terhijab. Kalau nganggapnya saya ustadz itu bisa terima. Sama. Saya sama kakak kelas saya nganggapnya ustadz atau kakak kelas. Nah dulu ada saya punya kakak kelas saya anggap ustadz. Namanya Ustadz Saiful Hadi. Itu ajib, hafalannya ajib. Itu kalau sebut nama Nabi bisa nangis. Ada satu kitab karya Syahrori. Walaupun saya punya mauqif pandangan terhadap Syahrori, tapi kitab yang itu bagus. Hafalatul
apa Maqalat, saya lupa judul kitabnya. Itu kitab seakan-akan dihafal. Jadi kita kalau Kang mau ngaji bab ini nih, ayo buka. Belum saya baca dia ngerti, bahkan ibaratnya sama. Ibarat sama kitab. Ajib, ajib. Ya, sekarang jadi kiai di Lampung. Semoga Allah menjaga beliau. Ya. Itu yang salah satu yang menginspirasi saya kemudian baca kitabnya serius. Ya, sampai sekarang kalau diadu nahu sorofnya kalah saya. Pasti kalah ya. Karena beliau mengerti alfiah dengan baik. Kalau kita ya dibaik-baikin gitu ya. Jadi antum jangan lihat nahu sorof aneh, yang penting kita paham apa yang kita baca ya enggak. Tapi insya Allah bisa. Insya Allah dulu kita talaki nahu sorof 2 kali dengan Syekh Aiman Syawah. Kalau boleh disebut beliau Sibawayh Hadal Asr, insah ta'bir. Sibawayh zaman sekarang ya beliau lah Syekh Aiman Syawah. Satu kalimat itu satu kata bisa di-i'rab, bisa dijelaskan struktur kalimatnya lebih dari satu model. Nah itu saya belajar dengan beliau. Sampai Quran itu kita meng-i'rab berkali-kali. Begini, bisa begini. Ya sampai kepala itu beruban. Beruban sebelum saatnya. Baik teman-teman. Nah ini namanya Bani Arwah atau Bani Ruh. Nah, jumlah mereka berapa setiap saat? Jadi walaupun kita bersedih, antum sedih nggak kiai meninggal? Ulama meninggal, hafiz meninggal, habib meninggal, sedih kita. Gimana nggak sedih? Ilmu ada di kolbunya, yang tadi kitab Rabbul Alamin itu terkubur dengan terkuburnya mereka. Kita sedih. Cuma mau sedih terus. Kazib ente ya, kata Musa. Kalau nggak ngaji, orang-orang yang sedih itu bohong, kata Musa ya. Pembukaan kajian Sahih Bukhari Musa begitu. Nembaknya kena semua kita ya. Karena orang yang, aduh sedih ya, banyak ulama meninggal, tapi dia diam aja di rumah. Ya. Dia nggak mau ngaji. Dia nggak mau cari guru yang bersanad. Ya, aksabul kazzab. Ya. Aksabul kuzzab ya, yang benar ya. Baik, maka teman-teman yang melakukan Allah, mereka yang Bani Arwah itu, atau disebut rohnya suci, rohnya bening. Tapi jangan dikira mereka nggak berdosa, mereka tidak maksum. Jadi ketika ditiupkan ke dalam tubuh, tubuhnya tetap berdosa, tetap mungkin punya kesalahan di dunia, mungkin punya kejahilan sedikit, tapi ruhnya akan mencari. Karena dia pewaris, dia akan mencari ilmu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum dikabarin orang, kamu ini keturunan Syanu loh, tapi terputus antara antum dengan Syanu itu. Nyari nggak? Nyari, itu nasab fisik loh. Gimana kalau itu nasab rohani? Inilah yang membuat orang-orang yang rindu kepada Nabi itu nggak tertahan nangisnya kalau sudah nyebut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tapi ingat, al-buka tis'ah, kullu hariya ila wahidah. Nangis itu ada 9, begitu riwayat Ibnu Mubarak. Semuanya riak kecuali 1, yaitu pertama. Maka kalau antum nangis, lawan terus. Ya, jangan lama-lama. Karena yang kedua, kolbunya nanti langsung diwaswaskan lewat darah, lewat saraf. Kata si setan, ente suci ya. Kita bilang, saya bukan suci. Masuk lagi dia. Waduh, kolbumu lembut ya, gampang tersentuh. Begitu terus. Enggak juga. Waduh, kamu dilihatin orang loh, nangis terus lah. Biar kelihatan soleh gitu. Solmut, soleh imut-imut. Wa ta'allaqat min ta'alliqin wahid fahiya kaqalbin wahid. Jadi ini yang disebut al-arwah junudun mujannadah. Frekuensinya sama, roh itu frekuensinya sama. Apa itu? Ma'rifatullah. Gitu. Jadi nanti nih, kalau zamannya datang, kumpul semua orang di dunia, antum nggak paham bahasa mereka, nanti antum bakal paham sendiri, karena kolbunya yang bicara. Habib Umar kan pernah ketemu dengan kiai dari Jawa. Ya, teman saya ada di belakangnya, itu khodamnya. Khodam dari salah satu kiai itu. Yang dari Jawa ngomong bahasa Jawa, Habib Umar ngomong bahasa Arab. Nyambung mereka. Yang di belakang nyambung juga, ternyata dia wali juga. Khodamnya juga wali. Allahumma sholli ala Muhammad.
ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فيما يذكر عن ربه تبارك وتعالى وجبت محبتي للذين يتحابون لجلالي ويتصافون لجلالي. Kalau di riwayat Imam Ahmad kan ada ya, disebutkan bahwa nanti di akhirat itu para nabi, para ulama, semua manusia itu kaget, tiba-tiba ada cahaya lewat depan Siratul Mustaqim atau melewati surga atau apa gitu ya di padang mahsyar. Itu antum udah dengar nggak cerita Habib Mahdi di Parung? Namanya Segaf Mahdi. Segaf bin Mahdi. Ya itu wallahi kana rajulan salihan waliyan min auliyaillah. Itu disaksikan oleh orang, bukan orang Indonesia nyaksiin. Beliau ketika mau istilam mencium Hajar Aswad, melihat orang rame, Allah perjalankan naik badannya ke atas. Kelihatan sama orang sesekali. Tapi kelihatan kayak muka Arab kan, dikira orang Arab juga, ternyata orang Indonesia kan. Habib Segaf bin Mahdi ya. Saya pernah ketemu anaknya Said Muhammad yang dari ibunya Bunda Wahidah ya, Umi Wahidah. Kita ketemu dulu 2015. Nah itu, ada yang begitu. Nanti dia kiamat juga sama. Di hari kiamat nanti tiba-tiba dia terbang seperti cahaya. Nanti semua orang ghibtah, yaghbituhumul awwaluna wal akhirun, begitu kira-kira lafaznya. Ghibtah terhadap mereka yang awal dan yang akhir. Umat terdahulu dari masa Nabi Adam sampai umat kita. Bengong semua, yang haji berkali-kali, yang hatam Quran berkali-kali. Macam-macam deh. Semuanya pada bengong, ini siapa? Ini mereka. Apa jawaban Allah? Ya. Humul mutahabbina fiyya, begitu riwayat Imam Ahmad. Mereka itu yang membuat kamu tercengang, al mutahabbina fiyya, yang mereka saling mencintai. Fiyya. Fi itu mahabbah zatiyah. Zat Allah itu ditajallikan dengan dua sifat, Jalal dan Jamal. Jalal dan Jamal. Maka di riwayat ini, di riwayat Imam Al-Hakim At-Tirmidzi, yatahabbuna li jalali. Mereka saling mencintai karena jalalku. Kalau jalal berarti babnya khauf, takut. Ada yang karena jamali, karena cinta. Kita kalau ketemu guru yang soleh, kita sungkan nggak sama dia? Itu namanya jalal. Berarti gurunya dapat pancaran jalalullah. Ada guru yang antum senang aja sama dia. Sampai-sampai orang ngeliat kita salah ada, padahal bukan. Itu namanya jamal. Sehingga orang ada muncul unsiyah, keakraban. Itu biasa. Ya. Nah, jika di dalam hadis Imam Ahmad tadi, al-mutahabbuna fiyya. Jadi mahabbah itu ada yang lillah, ada yang billah, ada yang fillah. Ini 3 tingkat. Hafalin ya. Mahabbah lillah, karena ini ada yang karena nikmat, ada yang karena asma, ada yang karena sifat. Contohnya antum nih mau hormati orang karena penampilan fisiknya, bisa nggak? Ya contohnya aja, antum kalau ketemu dengan, mohon maaf, security ya, di mana aja, saya di kampus kan sering begitu. Kalau kita datang jalan kaki, itu ditanyain, mau kemana? Wajahnya agak galak ya, di kantor-kantor begitu. Tapi kalau kita pakai baju biasa, datangnya mah Pak Direktur gimana? Ditanya nggak? Kira-kira begitu. Nah, itu yang sudah, yang nomor terakhir. Atau kurang billah. Antum sudah membawa nama atau yang punya kebesaran itu. Ya mungkin manajernya lah. Nah, kalau ini kita punya sanad nih. Billah itu kira-kira antum punya sanad rohani kepada Nabi Sallallahu Alaihi, sehingga mengenal. Karena pintu mengenal Allah cuma Nabi, nggak ada lagi. Hanya Nabi. Ya. Kalau ada orang mengaku bukan dengan jalur Nabi Muhammad SAW, batalat ma'rifatuh, batal ma'rifatnya. Ya. Maka tidak ada ma'rifat orang lebih tinggi dari ma'rifat
Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga tadi fillah. Fillah itu di dalam zat. Jadi dia itu bukan lagi berhadap-hadapan atau karena, tapi dia sudah fana, udah nggak ada lagi dia. Tapi kita nggak bilang nyatu ya, karena tidak ada persatuan antara hamba dan Tuhan. Ar-Rabbu Rabbu, Al-Abdu Abdu. Begitu kata Ibnu Arabi, yang sering tidak dinukil oleh orang yang benci kepada Ibnu Arabi. Karena udah benci, maka dia tidak mengerti siapa Ibnu Arabi. Itulah Ibnu Arabi mengatakan Ar-Rabbu Abdun wal Abdu Rabbun. Dan itu kesalahan besar ya dalam nukilan terhadap Ibnu Arabi. Maka boleh kita sebut Ibnu Arabi ini dizolimi, kita wajib membelanya. Padahal beliau sudah berpesan akidahnya akidah salaf, akidah Ahlussunnah. Nah, lalu ada ayat di situ. Inilah mereka yang dikatakan Allah, "Lau anfaqat ma fil ardi jami'a, lau anfaqat ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim, walakinna Allah allafa bainahum." Jadi mereka bisa nyatu itu kenapa? Karena mereka disatukan oleh Allah. Dengan apa? Ruhul Jalal A'zam, ya. A'zam sya'nan min ayyusaf, ya. Ruhul Jalal itu lebih besar daripada apa yang kita jelaskan. Nah, itu Bani Arwah. Nah, wali-wali yang permanen itu dia. Ini yang wali-wali tinggi. Semuanya kalau nggak kutub, Budala, Abdal, Autad, ya itulah yang nama-nama itu. Ruqaba, macam-macam namanya. Ada Akhyar, ya, ada Imamani, ada Umana, macam-macam kelas-kelasnya para wali itu banyak. 124.000. Lalu di bawah mereka ada strata lain. Disebut Banu Al-Malaikah. Jadi malaikat bukan di atas Bani Ruh. Bukan di atas Bani Ruh, Bani Arwah. Tapi mereka di bawah satu tingkat. Bani Ruh. Kenapa? Karena malaikat itu beribadah ijbariyan. Karena emang dia dari sononya udah ibadah, dipaksa. Kalau kita ibadahnya ikhtiyarian, tertulis juga di kitab ini. Ya. Kalau kita beribadah itu ikhtiari. Nah, kalau kita tidak memilih mengenal Allah, menyembah Allah, baru kita di bawah malaikat. Nah, orang ini menyembah Allah kan ada karena Allah, ada karena supaya dia mendapatkan satu kesaktian, satu posisi, satu kemuliaan. Maka mereka nggak jadi Bani Ruh, mereka jadi di bawah malaikat.